Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dan membuktikan bahwa Nabi Isa manusia bukan Tuhan. Apa buktinya? Di episode kali ini saya akan membuktikan bahwa Nabi Isa manusia bukan Tuhan. Yaitu karena Nabi Isa baru ada setelah diciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Karena kalau pencipta yang jelas ada sebelum segala sesuatu yang ada ini ada. Oke? Kalau misalnya memang benar-benar Tuhan, maka yang jelas ada sebelum segala sesuatu ada, itu sudah ada. Dan tidak pernah tidak ada. Artinya pasti Tuhan itu ada terus, baik ada ciptaan atau tidak. Nah, kalau ternyata ada dikatakan pencipta, dikatakan Tuhan, tapi ada setelah ciptaan-ciptaan yang lain, lalu sebelum diciptakan, sebelum adanya Nabi Isa ini atau yang dianggap Yesus ini ada, lalu siapa yang menciptakan yang sebelumnya? Kan itu pertanyaannya kalau misalnya ada orang cerdas bertanya. Kan begitu. Jadi kan makanya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tidak ada, yang tidak akan pernah tidak ada. Artinya yang ada terus. Nah, kemudian ada pencipta, ada Tuhan, kok baru muncul kemudian hilang lagi gitu kan. Nah, kalau hilang lagi itu artinya apa? Mau dikatakan pencipta? Tidak bisa, tidak bisa. Itu manusia. Nah, ingat, saya ngajak kalian seperti ini karena agar kalian bisa berpikir cerdas, bukan berpikir bodoh. Akhirnya ngajak untuk membakar kitab suci Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu saya tidak saya inginkan. Kan makanya kecerdasan kalian ungkapkan di kolom komentar. Semuanya tanpa terkecuali, siapapun dirimu. Ungkapkan di kolom komentar. Seperti itu. Jangan apa namanya ya. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Kita gunakan kecerdasan akal. Agar kalian tahu apa namanya kebenaran yang sebenar-benarnya, yang tidak ada yang lebih benar dari yang ini, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak tercipta setelah ciptaannya. Nah, sedangkan Nabi Isa atau yang dianggap Yesus tercipta setelah ciptaan yang lain. Ini gimana? Mau dikatakan Tuhan bagaimana? Rasional menurut kalian? Misalnya ada pencipta roti. Ternyata dikatakan pencipta roti, tapi roti yang sebelumnya sudah banyak roti-roti yang lain. Dikatakan pencipta roti. Kalau membuat mirak lain, ya barangkali iya bisa. Kalau membuat mirak lain. Misalnya yang awalnya roti manis. Kemudian dia membuat roti tawar. Nah, itu berarti itu bedanya. Ada roti kecut misalnya. Nah, itu pembuat roti kecut. Roti-roti yang lain ya tetap ada dari sebelumnya. Artinya sama dengan yang sebelumnya, tetap roti juga. Cuman beda merek doang. Mau dikasih merek atau label yang lebih yang di luar dugaan ya nggak bisa kalau sampai seperti itu. Seperti manusia mau dikasih merek Tuhan ya nggak bisa. Nggak bisa. Wong manusia, coba kalian mikir. Yang roti yang ini beda. Ini roti yang ada sebelum ada roti-roti yang lain. Masuk akal nggak? Nggak bisa. Iya, adanya tetap roti sama ada roti. Cuman bedanya apa? Mereknya doang, rasanya doang, gitu aja. Beda rasa tapi tetap roti. Ya udah roti itu. Sama roti juga. Dari bahan yang sama intinya. Sama dengan air itu, air. Ada yang membuat air aqua.
Ada yang membuat air, apa ya? Air bersih, menyegarkan, menyehatkan. Air dicampur dengan bahan tertentu, kemudian menjadi merek tertentu. Nah, itu sama intinya air. Ada apa namanya? Ada bendanya. Ya kalau ada bendanya, ya sama air juga, semuanya sama. Ya sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah tercipta, diciptakan setelah makhluk-makhluknya yang lain tercipta sebagai manusia. Ya mau gimana pun dia adalah manusia, bukan Tuhan. Cuman dikasih merek beda. Mereknya doang yang beda. Intinya sama. Sama-sama manusia dari awal sampai akhir. Cuman bedanya di situ doang. Dikasih merek. Ya merek tidak mempengaruhi kualitas aslinya, bos. Coba kalian ngambil air jernih, letakkan dalam satu botol misalnya ya. Botol yang kemasannya bagus misalnya. Kemudian dikasih merek. Kasih merek yang berbeda. Semuanya itu. Kasih merek yang berbeda, gantian. Bahannya tetap air di dalam. Kasih merek apalah misalnya, merek tertentu, sebutkan mereknya, letakin. Apakah orang mengatakan bahwa ini adalah merek itu? Bukan air. Ya air. Tetap air. Jadi kan makanya tidak bisa mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, wong sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya kan, gimana? Sudah cerdas? Sudah bisa diterima apa yang saya sampaikan? Ada yang perlu dijelaskan, ada yang perlu diulas kembali. Ada yang belum masuk di akal kalian, di pemikiran cerdas kalian. Kalau ada yang belum masuk, ayo silahkan letakkan di kolom komentar. Sekali lagi, jangan hanya caci maki. Caci maki nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya caci maki. Jadi kan makanya saya berharap kalian, ayo silakan tonton video-video yang saya yang lain dari episode pertama sampai terakhir, maka kalian akan mengetahui, akan sadar bahwa yang berhak untuk dijadikan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Dan Tuhan itu tidak lebih dari satu. Tuhan itu hanya satu. Oke, paham? Nah, kemudian nanti misalnya kalian sudah memahami bahwa hanya satu Tuhan yang harus diikuti. Nah, kemudian, nggak apa-apa agamanya tetap yang lama. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ajaran yang bisa diterima oleh akal, misalnya ternyata yang paling benar adalah satu Tuhan. Benar ini kan? Ini yang benar, satu Tuhan. Nggak ada yang 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak ada. Nggak ada begitu. Tuhan itu pasti satu, Maha Esa. Sebagaimana yang sudah di negara kita disebutkan sebagai, iya kan? Bahwa yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada di sana disebutkan ketuhanan yang berjumlah banyak. Nggak ada. Nggak ada. Jadikan makanya, ayo hentikan sifat-sifat, sikap-sikap yang tidak baik, yang hanya mengajak untuk menghancurkan, membakar kitab suci Al-Quran, atau cara-cara yang lain yang tidak baik, mencaci maki dan lain sebagainya. Wah, itu nggak perlu bagi saya itu. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Dan makanya saya mengajak kalian untuk berpikir cerdas di sini aja. Ya, oke? Oke, yang saya inginkan seperti itu. Itu lebih baik daripada mencaci maki. Nggak ada gunanya itu. Itu sampah jadinya kan. Oke. Silakan letakkan di kolom komentar yang baik, yang bagus, yang jenius, yang bisa diterima oleh akal. Ayo silakan. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan silakan teman-teman
semuanya yang baik hati, bagikan kepada yang lain sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Nantinya kita akan berjumpa dengan satu pembahasan yang luar biasa, karena nantinya saya akan mencoba untuk membahas tentang Al-Quran dan Alkitab atau Injil. Itu akan dipadukan mana yang lebih bisa diterima oleh akal sehat di antara dua. Dan karena Alkitab dibuka dari belakang, maka Al-Quran pun akan saya buka dari belakang. Oke? Nantinya, apa yang akan terjadi? Kita perhatikan nanti yang mana yang lebih rasional antara Al-Quran dengan Alkitab atau Injil. Oke? Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.